Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam memenuhi tugas mata kuliah, politik identitas dan konflik sosial, kami kelompok 3 akan mempresentasikan jurnal tentang shopping. Dan di sini saya akan memperkenalkan anggota-anggota dari kelompok 3. Saya Cecilia Friska Rasinta. Saya Gantari Humaira. Saya Nadira Rifdayanti. Saya Nadista Putri. Saya Nazwa Nabila Salhalonjo. Saya Nanda Putri Atmi Rahman. Saya Reza Ramadan. Saya Rivaldi Muhammad Radana. Saya Safna Zulfarida Utari. Saya Rizky Hidayat Haryanto. Dan inilah presentasi kami. Saya Rizky Hidayat ingin mempresentasikan chapter 6 dengan tema berikut. Introducing. Pasar jalan mewakili situs sosialitas sehari-hari dan ruang publik tempat orang-orang dari budaya yang berbeda terhubung melalui pertemuan biasa sebagai pedagang dan pembeli. Mengingat pentingnya ruang publik ini di banyak kota global, secara mengejutkan hanya sedikit yang diketahui tentang bagaimana situs-situs ini beroperasi sebagai situs untuk menengahi perbedaan antara budaya dan etnis di suatu wilayah. Di London, khususnya pasar telah berubah secara dramatis dalam komposisi etnis baik pedagang maupun pembeli, karena proses globalisasi telah melahirkan sejumlah besar migran yang tinggal di daerah dalam kota. Lanjut. Diskusi tentang multikulturalisme dan kehidupan dengan perbedaan mencakup spektrum yang luas, dari perayaan optimis perbedaan multikultural di kota. Multikultural sehari-hari orang asing dan keterbukaan terhadap orang lain yang tidak berasimilasi. Dua pasar dipilih untuk menggambarkan ruang kontras keanekaragaman multikultural. Pasar Queens, Camden, London Utara, dan merupakan area yang sangat perumahan modernis tahun 1960 sampai 1970, yang diselingi dengan jalan-jalan kecil yang terdiri dari rumah teras mewah yang keduanya begitu dekat sehingga hampir mustahil untuk memisahkan mereka secara geografis. Selanjutnya, the market side. Di London ini ada dua pasar besar. Yang pertama ada pasar Queen yang ada di London Utara dan pasar Radley Road Borough di London Timur. Pada tahun 1990 dan 2001, komposisi etnis bergeser dari orang kulit putih yang terdiri dari sekitar 80% populasi dari konsisten dengan populasi Borough secara keseluruhan menjadi 50% pada 2001. Hal ini terjadi adanya penurunan populasi. Lalu pengalaman dari multikulturalisme sehari-hari yang sukses tidak harus dibagi oleh semua orang di satu lokalitas, melainkan subjektif, bervariasi antar etnis atau ras, usia, dan jenis kelamin. Dengan cara sangat kompleks, sehingga pengalaman atau imajinasi seseorang tentang suatu tempat tertentu. Oke, selanjutnya adalah peristiwa White British Nostalgia atau nostalgia kulit putih Inggris, di mana peristiwa ini penurunan pasar ini dengan berbagai cara diletakkan pada pintu modal besar yang pindah ke sektor retail terutama supermarket
Morrison and Sainsbury yang berjarak kurang dari 2 mil dari pasar, kurangnya investasi dewan, polisi lokal, dan masuk istilah merendahkan migran baru ke wilayah tersebut. Masih dari topik White British Nostalgia, kemudian ada kaitan antara pedagang dan pemilik toko di jalan dengan pembeli. Dapat dilihat ada rasa kesulitan dan diskriminasi yang mungkin dialami oleh orang-orang yang bukan orang Inggris berkulit putih sejak dulu dan sekarang, terutama jika berbicara tentang ras. Nah, dapat digambarkan mengenai masalah rasial di sini, beberapa penjual di London Street Market ini memang mencoba untuk sama sekali tidak melihat ketegangan rasial, baik itu antara si penjual maupun beragam macam pembeli yang datang, dan tampaknya pembeli-pembeli ini mereka bercampur aja, dalam artian bercampur dengan baik. Para penjual memperlakukan semua orang sama, meskipun the blacks, the whites, the Pakistanis, the Muslim, orang-orang Muslim berkulit putih, berkulit hitam, entah mereka datang berbelanja memakai jubah sekalipun, memang banyak di antara mereka kurang fasih, bahkan tidak dapat berbicara bahasa Inggris dengan baik, tetapi penjual-penjual ini memiliki istilahnya kesabaran, sehingga mereka pun tahu bagaimana menghadapi mereka, bagaimana berbicara dengan mereka. Dan beberapa penjual ini tidak melihat adanya prasangka rasial, diskriminasi, atau racial problem. Nah, di situ terlepas dari tanggapan ini, pandangan rasial sendiri sebenarnya juga mengakar terhadap migran dan pengungsi, di mana ini yang memicu diskriminasi. Selain itu juga dapat dikatakan secara strategis antara the local Asian British dan juga the local white British, mereka memisahkan diri mereka secara diskursif atau istilahnya dengan menyebar dari pendatang-pendatang baru. Nah, dengan pandangan changing racial atau ethnic mix ini, lah muncul rasis atau racist discourse bagi white British itu sendiri. Ada perubahan rasial yang dilihat dari sudut pandang rasis. Berbeda dengan sudut pandang rasis, pada intinya beberapa penjual masih sangat positif gambarkan keragaman sosial yang cepat di daerah tersebut. Bahkan dalam kasus diskriminasi yang ada, rasis tidak begitu saja diterjemahkan ke dalam tindakan atau perilaku rasis yang terang-terangan ditujukan kepada pembeli-pembeli di sana pada saat berbelanja. Selanjutnya, masih dalam topik yang sama, dalam beberapa wawancara, nostalgia tentang pasar dan masyarakat menimbulkan kebencian terhadap pendatang atas kehancurannya. Nostalgia yang mengarah pada perasaan negatif dan kecewa tentang masa kini yang dijiwai dengan budaya menyalahkan, perayaan masa lalu, dan fatalisme tentang masa depan. Menurut Raymond Williams, perumusan nostalgia hanya berfungsi untuk menutupi kesenjangan dan kesengsaraan yang timbul karena meningkatnya kapitalisme, industri, dan urbanisasi yang menjadi konsekuensinya. Sosiolog dan orang-orang yang kritis cenderung memberikan tanggapan kritis terhadap nostalgia sebagai sarana untuk mempertahankan status quo, untuk menolak perubahan sosial, dan untuk menyangkal kesenjangan sosial dan perpecahan sosial di masa lalu. Bagi mereka yang dapat mengklaim kepemilikan di masa lalu, nostalgia memainkan peran aktif dalam pembangunan bangsa dan rasa memiliki, membuat pendatang baru dikecualikan dari narasi kesinambungan di tempat. Pembagian antara yang mapan dan orang luar telah menjadi ciri yang konsisten dari kehidupan nasional manapun periode yang dilihat. Ini juga menjadi rute di mana wacana rasis disebarkan dan jelas terlihat dalam wawancara pasar. Di pasar Queen, kondisi ini mendukung rasa tempat dan kekecewaan yang diungkapkan atas perubahan yang telah terjadi. Dibingkai secara tematis di sekitar kejahatan dan keamanan dan kosmopolitanisme yang dibayangkan sebelumnya dan pengosongan area. Dari wawancara seorang pemilik toko Yahudi,
bahwa ketenangan dan pembauran yang bahagia, kosmopolitanisme ini merujuk kepada berbagai kelompok orang kulit putih, Irlandia, Skotlandia, Wales, Inggris, dan Yahudi, bukan gabungan budaya yang lebih beragam. Menurut Protestantisme Colley, sangat penting untuk pembentukan identitas nasional Inggris dan bertindak sebagai penanda budaya untuk praktek-praktek penyerapan atau eksklusif. Di daerah Pasar Queen, batas ini tampaknya diperluas hingga mencakup warga Yahudi, sedangkan klaim kaum Muslim kepada warga Inggris atau bahkan identitas kosmopolitan jelas-jelas ditolak. Kemudian materi on the margin atau pada sisi pinggir. Dalam sejarah, Ridley Road sebagai titik fokus para pendatang di London Timur dimulai dari abad ke-19, para imigran Yahudi dalam jumlah besar yang pindah ke Tower Hamlets dan Hackney, London, beralih ke pinggiran kota London seperti Golden Green, Finchley, dan Barnet. Berlanjut pada pertengahan abad ke-20, orang Yahudi menjadi kelompok pedagang pertama yang dominan di pasar. Pasar menjadi tempat pertemuan yang penting para pedagang terdiri kelompok keluarga yang saling mengenal dengan baik. Hubungan keluarga yang kuat ini memberikan rasa kebersamaan sosial dan menciptakan suasana sosial yang hidup. Saling mendukung dalam menjalankan kios dan bongkar muat produk satu sama lain adalah hal yang biasa di dalam pasar tersebut. Namun pada Queen's Crescent atau tahun 1950-an terjadi pergeseran komposisi etnis pada wilayah tersebut. Dikarenakan migrasi pertama dari Hindia Barat, ditambah pada 1960-an ketika kebijakan imigrasi Inggris mendorong imigran untuk bekerja pada sektor publik seperti pelayanan kesehatan dan transportasi. Di sisi lain, para pedagang dari Afrika, Asia, Timur Tengah, dan Eropa Timur tetap mempertahankan kesadaran yang kuat akan komunitas tersebut, dikarenakan hubungan antara budaya dan percampuran adalah kekhasan. Dalam beberapa wawancara, bahkan pembeli justru mengunjungi pasar dengan tujuan untuk bertemu dengan kenalan dan teman-teman yang telah lama hilang atau tidak bertemu yang berasal dari negara asal mereka. Dapat disimpulkan bahwa Ridley Road tersebut adalah sebuah situs multikulturalis yang menyuguhkan tentang percampuran dan keterkaitan antar budaya yang sudah ada selama bertahun-tahun. Di jalan tersebut, multikulturalisme sehari-hari diselimuti pada keadaan yang santai, tidak dalam ketegangan, permusuhan, atau hubungan kekuasaan yang kompleks. Kesuksesan Ridley Road sebagai ikon multikulturalisme ditunjang oleh pasar yang memang menjadi tempat yang tepat untuk para imigran, dikarenakan imigran dapat menemukan tempat pekerjaan, suara, dan sosial, dan sebagai penyelamat dari stereotip tradisional white working class. Yang kedua, menghancurkan bayangan bahwa komunitas homogen yang hanya bisa menjalankan kekuasaan eksklusifnya. Secara keseluruhan dapat diartikan bahwa komunitas yang telah bercampur selama bertahun-tahun tidak mengartikan perubahan etnis atau rasial di pasar, menuju ke arah pembicaraan mengenai kebencian atau permusuhan terhadap popularis non-Anglo yang bergerak masuk. Di dalam pasar tidak ada kelompok baik Anglo maupun non-Anglo yang akan terancam atau hilang keseimbangan. Justru hal tersebut memungkinkan adanya suasana yang cair dan keterbukaan hingga menuju pada kemungkinan perubahan budaya dan potensi untuk pertukaran budaya di atas segala perbedaannya. Oke, kesimpulannya, eksplorasi kedua pasar di London ini telah menggambarkan kompleksitas analisis multikulturalisme sehari-hari di ruang kota dan bahaya membangun narasi menyeluruh tentang sifat pertemuan multikultural di kota global. Nah, sebaliknya, konteks sosiokultural dari ruang dan populasi tertentu memerlukan penyelidikan bertekstur untuk memahami kapan, di mana, dan bagaimana pertemuan lintas perbedaan terjadi secara produktif. Nah, seperti yang diilustrasikan oleh Pasar Queen, konteks politik nasional atau bahkan internasional, dalam hal ini perang saudara yang memaksa para migran mencari suaka di tempat lain dapat memiliki efek mikro dalam hubungannya dengan tempat tersebut, mengganggu apa yang dulunya hidup berdampingan secara damai.
Nah, kemudian iklim sosial ekonomi yang lebih luas juga dapat mempengaruhi hubungan antar budaya lokal. Dan intinya adalah bahwa multikulturalisme adalah medan yang kompleks, bertekstur, dan bergeser yang memerlukan penelitian dan analisis yang lebih cermat lagi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan chapter 7, yaitu Street Level Cosmopolitanism, Neighborhood Shopping Streets in Multi-Ethnic Montreal. Next. Pertama, lingkungan perbelanjaan multi-etnis Montreal, Kanada menjadi hal utama perbelanjaan di Montreal, Kanada, karena banyaknya imigran status Quebec yang berbahasa Prancis sebagai masyarakat yang berbeda dan berpotensi berdaulat, yang memberikan hubungan yang sangat khusus dengan keragaman etnokultural. Dalam konteks Kanada, multikulturalisme sebagai kerangka teoritis membangkitkan sejarah panjang dan kompleks dari perundang-undangan dan kebijakan sosial yang dirancang untuk mengelola keragaman etnokultural negara tersebut. Multikulturalisme resmi mengalokasikan sumber daya negara untuk pengakuan warisan kelompok etnokultural dan representasi mereka yang dalam mosaik masyarakat Kanada dan telah berkembang dari mendanai pelestarian cerita rakyat. Next. Kosmopolitanisme sangat cocok di metropolis modern, yang tidak hanya di mana populasi yang paling beragam secara etnokultural dapat ditemukan, tetapi juga di mana keanekaragaman etnokultural paling sering dicari, disesuaikan, dan dikemas ulang untuk meningkatkan modal budaya orang atau tempat. Jelas, kosmopolitan bukan hanya sinonim untuk multi etnis. Di sini, tapi apa artinya? Meski kelihatannya sepele, ada petunjuk dalam fakta bahwa kosmopolitan juga bisa menjadi koktail vodka dan majalah wanita yang bersemangat. Ya, selanjutnya ada Exploring Cosmopolitanism in Multi-Ethnic Montreal. Kota Montreal sendiri berada di sebuah pulau di Sungai Saint Lawrence yang menjadi tanah air bagi masyarakat aborigin, terutama Iroquois, tetapi juga Hurons, Stadaconians, Algonquins, dan lainnya. Pada 1611, penjelajah Samuel Champlain mendirikan pos perdagangan, yang kemudian pada 1642 sekelompok orang Prancis mendirikan koloni misionaris Ville Marie. Setelah penaklukan Inggris atas Prancis, baru pada 1759, imigran Inggris, Skotlandia, dan Irlandia tiba di kota untuk tinggal bersama para pemukim sebelumnya. Perbedaan bahasa, agama, kesetiaan kolonial, dan status sosial ekonomi antar kelompok dapat ditandai, dan mereka cenderung membangun lingkungan dan institusi yang terpisah, sehingga keanekaragaman etnokultural di Montreal berkembang begitu pesat. Gelombang imigran dari negara lain terus berdatangan ke Montreal. Pada abad ke-20, komunitas Cina dan Afro-Karibia didirikan. Sampai tahun 1970-an, sebagian besar imigran datang dari Eropa. Sejak itu, Montreal menjadi beragam secara etnokultural. Asal imigran baru ke Montreal tersebar lebih merata antar wilayah dunia berkat imigrasi dari negara-negara yang menggunakan bahasa Prancis sebagai bahasa kedua, serta imigrasi baru dari Prancis. Penyebaran asal negara dan benua sekarang makin meluas. Distribusi geografis penduduk etnis imigran di minoritas Quebec sebagian besar tinggal di wilayah metropolitan Montreal, dan imigrasi tetap menjadi fenomena pusat kota, dengan sedikit imigran langsung menetap di pinggiran kota. Akhirnya, meskipun lingkungan etnis yang lebih tua dapat diidentifikasi dengan tempat ibadah dan pusat komunitas dan budaya, sekarang ada sedikit segregasi etnis pemukiman. Montreal telah menjadi kota yang bukan dari lingkungan etnis, tetapi multi-etnis. Masih berkaitan dengan topik sebelumnya tentang kosmopolitanisme di Montreal,
4 jalan yang saya pelajari melayani sebagian besar pelanggan lokal di lingkungan pusat kota Arc Extension, Mile End, Notre Dame de Grâce, dan Villera. Keempat jalan tersebut merupakan jalan multi etnis, di mana toko dan layanan mereka mewakili berbagai kelompok etnokultural dan afiliasi, meskipun tidak harus dalam proporsi yang sama seperti dalam populasi lokal. Tetapi campuran setiap jalan dan sejarah pemukiman imigrasi tersebut merupakan hal yang unik. Bagian dari Ruchersbroek Os 3D NDG atau Notre Dame de Grâce memiliki sekitar 100 toko yang sangat beragam, termasuk bisnis Korea, Iran, Karibia, dan India. Di Park Extension, sekitar 40 toko di Rue de Lingus mencerminkan pembagian lokal antara generasi imigran Eropa yang lebih tua, terutama orang Yunani, dan pendatang baru dari Asia Selatan. Sebagian multi-etnis, jalan-jalan tersebut dipilih untuk bervariasi dalam keadaan sosial ekonomi mereka di daerah dengan pendapatan yang relatif rendah atau menunjukkan tanda-tanda gentrifikasi. Dan dilakukan binaannya jalan kecil di tengah kota. 4 kelompok makna utama yang saya beri label kosmopolitanisme politik, kosmopolitanisme identitas, kosmopolitanisme pribadi, dan kosmopolitanisme komoditif. Selanjutnya political cosmopolitanisme. Citizens celebrate the world in a neighborhood. Kan, kosmopolitanisme mengacu pada cita-cita kewarganegaraan global berupa hak asasi manusia, aktivisme, dan institusi yang melintasi atau melampaui batas internasional. Menurut Wardani, setiap manusia hidup sebagai dua komunitas, yaitu komunitas lokal dan komunitas dunia. Manusia dianggap sebagai komunitas lokal di tempat dia lahir. Secara kurang perspektif, penelitian terbaru menunjukkan bahwa nasionalisme dan kosmopolitanisme tidak selalu bertentangan secara diametral atau saling eksklusif. Lanjut. Next. Peran kosmopolitan dalam perkembangan ilmu hubungan internasional. Pertama, ya ini dunia membutuhkan pendekatan atau teori baru untuk menyelesaikan isu-isu global yang semakin dinamis dan kompleks. Isu global yang dimaksud terdiri atas berbagai tingkat, yaitu ini lokal, nasional, transnasional, regional, dan supranasional. Kedua, ya ini konsep negara bangsa memiliki konteks sejarah yang berbeda antara satu sama lain, sehingga aktor politik yang terlibat secara tidak sadar akan menyebabkan terjadinya batasan-batasan politik atau kode etik yang berlaku pada masing-masing negara. Yang ketiga, ya perkembangan globalisasi yang pesat di mana setiap individu menjadi tidak ada batas wilayah, sehingga diperlukan teori yang relevan untuk menganalisa terbentuknya harmonisasi lintas batas yang telah ada di era globalisasi seperti saat ini. Yang keempat, adanya peningkatan penggunaan kekuasaan yang dilakukan oleh suatu negara dalam skala global, seperti negara melakukan ekspansi kekuasaan melalui soft power. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang identity cosmopolitanism of multi-ethnic business. Identitas kosmopolitan bisa bermacam-macam. Saya seorang Montrealer, seorang wanita, seorang imigran, dan seorang akademisi. Hibrida, dia campuran India-Kanada. Atau bersarang, dia adalah Portena, Argentina, Amerika Selatan, dan Amerika Latin. Atau apapun kombinasi di atas. Kosmopolitanisme, identitas seringkali bertentangan dengan multikulturalisme yang tampaknya hanya mengizinkan satu afiliasi etnokultural per orang. Festival Saint Theater, San Jean Baptiste, dan
dapat dipahami sebagai contoh kosmopolitanisme identitas. Penyelenggara dan pesertanya secara efektif mengklaim beberapa identitas, sebagai Quebecois, sebagai Mill-enders, dan sebagai orang yang terikat dengan negara lain, dan mungkin sebagai seniman, imigran, atau orang tua, tergantung pada kesetiaan setiap orang. Contoh identitas bertingkat, sebuah restoran di Jalan Sherbrooke yang sibuk dengan jelas diberi label Vietnam setahun yang lalu, sekarang menyajikan masakan Asia yang enak. Seorang tukang roti Aljazair di Jan Talon melihat bisnisnya sebagai orang Afrika Utara atau Maghrebin. Meskipun ia juga melayani pelanggan campuran yang menghargai bahwa harganya lebih rendah daripada toko roti Italia di beberapa toko. Selanjutnya ada personal cosmopolitanism. Nah, food for intercultural contact atau makanan untuk kontak antar budaya. Di varietas ketiga, yang banyak didukung oleh para antropolog dan sosiolog setelah pengembangan gagasan Merton oleh Hanners, yaitu membangun kosmopolitanisme sebagai sikap atau watak dan kesediaan untuk terlibat dengan yang lain. Nah, di sini kosmopolitan cenderung terbuka dan kosmopolitan terbuka disajikan sebagai pahlawan dan penduduk setempat sebagai penjahat. Lawannya adalah lokal, yang lingkup minatnya jauh lebih terbatas pada lingkungan budaya yang dekat. Sehingga sikap etnis yang saling kenal tidak meniadakan keterbukaan terhadap perbedaan budaya atau berkembangnya kesadaran sipil dan rasa tanggung jawab moral di luar kesadaran lokal. Melanjutkan materi sebelumnya mengenai personal cosmopolitanism, food for intercultural contact, di mana beasiswa yang signifikan melihat konsumsi makanan etnis lain sebagai wisata kuliner, sehingga lebih tentang kinerja kompetensi kosmopolitan yang dilakukan pelancong daripada tentang budaya dan masakan yang dimakan. Lalu, penemuan terbarunya secara kebetulan adalah tokoh-tokoh tertentu di Rue de Lille, sebuah jalan yang biasanya tidak diketahui oleh kelas menengah pecinta makanan etnis di Montreal. Hubungan sehari-hari biasanya lebih berantakan untuk dianalisis daripada bertentangan abstrak antara imigran dan kosmopolitan tanpa tubuh yang rakus untuk melahap produk-produk komodifikasi dan praktik membangun rumah orang lain. Selanjutnya ada cosmopolitanism yang dimodifikasi atau memanfaatkan bentengan jalan. Di sini cosmopolitanism dipahami sebagai wacana yang mengkooptasi keterbukaan kepada yang lain untuk menjual komoditas atau mendapatkan keunggulan kompetitif dalam ekonomi global yang kejam saat ini. Cosmopolitanism yang dikomunikasikan seperti saya sebut bukanlah tentang terbuka kepada orang lain sebagai kebajikan itu sendiri, tetapi karena itu membantu seseorang membedakan dirinya atau menghasilkan keuntungan. Seperti tadi yang sudah dijelaskan oleh Najla, komodifikasi budaya yaitu perubahan sebagian atau bahkan hampir seluruh bagian dari budaya agar lebih komersial dan memiliki nilai jual yang tinggi. Sebelumnya budaya memang bersifat dinamis, termasuk pula budaya lokal. Budaya lokal yang menjadi khas bagi masyarakat suku tertentu telah memunculkan unsur-unsur dalam budaya lokal yang berupa beragam produk budaya, tata nilai, dan keyakinan yang memunculkan local wisdom dan pranata sosial tertentu. Jika kita lihat, komodifikasi ini muncul di tengah multikulturalisme yang berada di Veto Street dan Mile End. Selama akhir 90-an dan awal 2000-an, jalanan yang ramai orang berjualan dan orang-orang banyak berbelanja ini terdapat peluang yang unik dari kekhasan lingkungan multi etnis yang ditawarkan. Misalnya ulasan tentang sebuah restoran Zen
Veto ini masih merupakan salah satu delightful streets atau tujuan jalan-jalan yang unik dan menyenangkan yang membentuk karakter unik dari Montreal. Pengunjung yang datang berbelanja ke sini akan menemukan toko-toko Polandia kecil, tukang cukur seperti di Zeville, dan jenis cafe Italia yang sangat diminati. Juga ada Zenvieter Bagel, salah satu makanan khas yang ada di sepanjang jalan ini. Dan dalam Zenvietor Festival Deru atau Zenvieto Street Festival ini dapat dicontohkan perusahaan Ubisoft, yaitu perusahaan game terkemuka asal Prancis ini, mengambil peluang untuk meningkatkan citra dirinya dengan melakukan komodifikasi model budaya atau multi-etnis di jalan dan lingkungan sekitar Zenveto Street Montreal ini, yaitu dengan mengaitkan perayaan Saint Jean Baptiste tadi yang sebelumnya sudah dijelaskan melalui musik dan lembaga komunitas yang ada di sana. Nah, orang-orang di sini dapat berbelanja dan berinteraksi di sepanjang area Zenveto dan Mile End. Ini yang menjadi daya tarik keberagaman dari masyarakat Montreal sendiri, yaitu kota terbesar di provinsi Quebec, Kanada. Ada Sidewalk Cafe, kemudian Sale of Books, dan juga Culinary Festival di sana. Jadi dapat disimpulkan kosmopolitanisme dapat dipahami sebagai suatu jenis filsafat politik, politik identitas, watak pribadi, atau modifikasi diri terhadap hal-hal lain. Hal tersebut memiliki beragam antonim dan jarang netral secara normal. Ambiguitas tersebut memperjelas bahwa kita perlu mempelajari kosmopolitanisme yang nyata dalam kehidupan sehari-hari. Di tempat-tempat tertentu, mengeksplorasi praktik dan wacana terbuka atau tertutup terhadap yang lain. Sebuah analisis yang lengkap melampaui indikator belaka. Juga akan memeriksa secara lebih mendalam jenis dunia apa yang diinginkan seseorang atau menjadi warga negara dan bagaimana klaim mereka dipengaruhi oleh posisi subjek seperti kelas, jenis kelamin, etnis, mobilitas, usia, dan sejenisnya. Namun, perlu disadari bahwa apa yang tampaknya sebagai pertukaran antar etnis yang terbuka dalam lingkup konsumsi atau identitas yang terikat erat dengan lingkup aksi lain yang mungkin lebih penting membangkitkan gaya hidup loteng trendy dalam masyarakat kafe 24 jam. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.